corporate farming itu penyediaan dari hulu sampai hilirnya untuk teman-teman petani gitu. Jadi dari hulu sampai hilir kita koordinasikan semua Pak, programnya, program penanamannya, program saprodinya, juga pembiayaannya dan hasil panen. Itu yang terpenting. PT Bintang Chemical Abadi dalam hal ini punya cita-cita gitu Pak, ceritanya pengen ikut mensejahterakan teman-teman petani. Tujuan utamanya di situ. Makanya kita berjuang dari Jawa Barat, saya Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Kalimantan Barat. Ya, kita memperjuangkan itu supaya kesejahteraan teman-teman petani itu bisa naik. Dan mohon maaf nanti mungkin akan terjadi sedikit gesekan. Karena apa? Kita di sini berhubungan langsung untuk hasil panennya itu sama pabrikan. Ya. Jadi nanti mungkin kemarin dari Calon Popang sudah ngasih informasi ya bahwa dari PT Bintang Chemical Abadi sebagai collection agent itu terbuka kita. Nanti teman-teman petani, bapak-bapak semua yang negosiasi sama Calon Popang kan begitu. Harga dealnya berapa? Dengan kadar air sekian, diterima oleh PT Calon Popang itu berapa? Itu teman-teman semua yang negosiasi. Saya hanya menjembatani. PT Bintang Chemical hanya menjembatani dengan PT Calon Popang. Ya, tentunya di situ juga ada syarat mutlaknya. Benih yang dipakai adalah bisi. Itu syarat mutlak. Gitu. Nah di sini akan saya jelaskan mengenai apa itu RUK-nya Pak. Jadi mungkin kemarin sudah ada sedikit penjelasan, cuman kurang kemarin mohon maaf sudah ada penjelasan tentang RUK belum ya Pak? Atau dari koordinator lapangan? Sedikit ya. Ya. Jadi RUK penanaman jagung Pak. Ini ada di sini ada rinciannya. Untuk benih jagung itu ada bisi 18 atau bisi 321 simetal. Di sini biasanya pakai apa ya Pak? Untuk 18 ya. Nah 18 sama simetal dengar-dengar hasilnya bagus simetal Pak. Ya dengar-dengar. Cuma nanti perlu dibuktikan di lapangan gitu ya. Kebutuhan saprodi itu ada benih jagung, ada pupuk, terus ada teknologi intensifikasi. Nah ini perlu saya jelaskan Pak dari PT Bintang Chemical Abadi. Mungkin banyak tawaran yang program serupa Pak. Mungkin ya, aplikasi ini sudah masuk atau belum saya tidak tahu. Kalau ada ada penawaran program serupa dengan corporate farming, ya di Indonesia ini hanya ada satu perusahaan yang punya teknologi intensifikasi peningkatan hasil panen Pak. Kenapa kita sebut hanya satu-satunya Pak? Selama ini sembari ini aja Pak ya, sembari kita ada tanya jawab nggak apa-apa lah Pak, langsung ya, nggak usah ini Pak, nggak usah malu-malu. Sebabnya kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja langsung, santai, monggo, sembari dinikmati hidangannya, sembari santai, sembari kita ngobrol, tanya jawab santai gitu Pak. Jadi biar penjelasannya itu bisa diterima dengan baik itu ya Pak. Pada tanaman jagung kendalanya apa Pak? Ada salah satu penyakit yang selama ini teman-teman petani tidak bisa dikendalikan. Bule ya Pak.
Bule itu momoknya petani jagung ya, seluruh Indonesia bule Pak momoknya. Ya. Nah, PT Bintang Chemical Abadi itu punya obatnya anti bule Pak. Ya, obat anti bule itu yang menjamin hasil panennya Bapak nanti maksimal itu. Nah, kita sebutnya itu sudah terregister, mereknya itu Agroakurat. Saya lupa nggak bawa sampelnya. Jadi itu ada teknologi intensifikasi ya yang di RUK itu totalnya Agroakurat ya untuk full sampai panen itu di RUK itu saya berikan 8 botol. 8 botol itu berarti 4 liter. Itu untuk 1 hektar. Dari tanam sampai panen itu. Nah, di sini juga ada pupuknya. Pupuknya itu saya ngasih itu NPK non subsidi dan itu hanya berjumlah 400 kilo, jadi 4 kintal. Nah, selama ini Bapak Ibu kalau nanam 1 hektar itu berapa kintal kebutuhannya? 1 hektar 1 ton? Oh, iya. Kebutuhan pupuk Pak. Urea, Ponska, urea 1 ton sama Ponska. Oh gitu Pak, saya bertanya ya Pak, sembari tanya jawab aja Pak. Pak, fungsinya Bapak ngasih pupuk urea itu untuk apa Pak? Menyuburkan jagung. Ada buktinya Pak bahwa urea itu nggak punya urea. Nah. Jadi itu Pak ya. Nah ini Pak, ini sembari kita berbagi pengalaman gitu Pak ya, berbagi pengalaman. Ya, makanya Pak ini pengalaman saja Pak, kita share pengalaman saja bahwa urea sama Ponska hampir 1 ton Pak untuk 1 hektar Pak, luar biasa boros Pak. Itu luar biasa boros Pak. Nah disinilah PT Bintang Chemical Abadi menawarkan supaya sudahlah Pak, itu Bapak kurangin saja semuanya. Di Agroakurat itu sudah mengandung urea, sudah mengandung NPK full dan mengandung multivitamin kompleks. Makanya sini Pak, nanti Bapak-bapak jangan kaget kenapa di RUK itu dikasih kok cuma NPK 4 kintal. Apa yo nanti tanamannya bagus? Ya Pak ya, gitu ya. Apa yang 4 kintal itu bisa menjamin hasil panen saya bagus? Saya jamin Pak. Amin. Ya, insya Allah hasil panen kita bagus. 90%, 99%, yang 1% urusannya Gusti Allah. Mudah-mudahan tidak ada serangan hama yang sporadis Pak. Ya, terutama tikus. Nah, ini bicara tikus itu memang sangat luar biasa penanganannya itu Pak. Kalau Bapak kasih racun nanti malam habis tanaman Bapak ya. Ya. Ini harus ada teknik Pak. Jadi saya kasih informasi tentang tikus ini Pak. Tikus ini mereka itu pinter Pak. Bapak kena tikus malam ini kemakan 5 batang, 6 batang, dikasih racun, temannya mati, mungkin besok malamnya porak-poranda sudah. Kalau sudah tanamannya sudah tumbuh, kalau tanamannya masih dalam bentuk biji, nah ini agak susah juga. Tikus itu Pak, sistemnya hanya 1 Pak. Kalau 1 malam itu dilewatin sama tikus, 2 malam dilewatin, 3 malam sudah sampai kesananya aman Pak. Jadi Bapak hanya perlu menggunakan obat supaya tanaman itu tidak disukai oleh tikus. Nah ini susah obat itu, didapatnya susah. Dan tekniknya saya kasih informasi. Kalau malam ini tidak hujan, Bapak sore jam 5 semprot basah, malam ini nggak hujan, malam ini tikus itu lewat, besok malam lewat, sudah itu aman. Dan ini sudah kita buktikan. Jadi PT Bintang Chemical Abadi itu punya produk yang bahannya itu dari residu minyak bumi Pak. Ya.
residu minyak bumi. Bapak tahu oli? Biasanya teman-teman petani kadang-kadang kalau padinya kena tikus kasih oli itu sama racun pinggir-pinggirnya ya. Tapi kan oli itu tidak bisa didegradasi Pak, nggak campur sama air ya. Nah PT Bintang Chemical tadi bisa membuat oli itu bisa dicampur dengan air jadi putih susu. Pada saat bahan oli itu diaplikasikan ke tanaman, malam kan bau minyak buminya nyengat Pak, tikus nggak bakal mau makan, insya Allah. Itu nanti ada teknik pendampingan dari kita ya Pak ya, dari PT Bintang Chemical. Satu teknik pendampingan itu, kedua teknik pendampingan supaya tidak kena bule, itu udah jelas. Karena bule itu momoknya yang bikin kita itu nggak bisa panen. Nah, satu-satunya perusahaan yang menawarkan teknologi intensifikasi itu hanya PT Bintang Chemical tadi. Lanjut ya Pak. Di situ nanti. Jadi saya ini di situ juga kita kasih nanti ada POC pupuk organik cair karena kita di sini bertujuan juga untuk merawat alam Pak. Makanya pupuk kimianya kita kurangin Pak supaya lahan pertanian kita subur lagi. Itu yang ingin kita gali. Istilahnya yang kita sosialisasikan sama Bapak Ibu, walaupun kita kurangin pupuknya dari 1 ton pemakaian pupuk jadi 4 kintal saja, hasilnya maksimal, lebih bagus. Bahkan kalau yang biasanya 1 hektar itu di sini panen maksimal yang bagus berapa ton Pak? Ipil kering, basah, kadar air berapa? 17, 20? 30 Pak. 30 ke atas. Oh 30 berarti umur 125, 120 hari ya? Oh ya 120 hari. Masih 8 ton. Iya Pak? Sekitar 9 ton Pak. 9 ton, oke. 9 ton itu dibeli sama teman-teman berapa per kilo? Untuk saat ini 33. 33. Harga pabrik berarti di atasnya itu ya Pak? Ya ini mohon maaf maksudnya, makanya di sini. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf maksudnya ini kan nanti akan ada sedikit persinggungan dengan teman-teman yang biasa nampung itu Pak. Ini mohon dimaafkan, kita berprinsip bahwa ayo kita bangun supaya harganya ke petani itu real, kan gitu Pak. Supaya teman-teman petani tadi, Masya Allah kalau 1 ton pupuknya berapa? Itu kalau pupuk subsidi nggak mungkin subsidi semua, benar tidak? Ya, sebagian besar pasti non subsidi. Kan begitu Pak. 9 ton, Bapak biaya maksimal untuk mendapatkan 9 ton itu kira-kira berapa Pak? Biaya maksimal untuk mendapatkan 9 ton. Obat-obatan saprodi wes, saprodi aja saya bicara saprodinya berapa kebutuhannya? 1 ton Pak, masa 5 juta Pak? 1 ton, 1 hektar masa 5 juta, pupuk aja 1 ton loh. Ya. Oh iya, tenaga sendiri ya. Oh siap, tenaga sendiri gak dihitung. Oh iya. Berarti beli saprodi, intinya beli saprodi itu ya, dengan hasil 9 ton tenaga sendiri nggak dihitung. Nah, kira-kira Pak, saya nanya ini Pak, kalau tenaga sendiri dihitung pengolahan lahan berapa, untuk biaya pemupukan, biaya penyemprotan, terus biaya panen, mana dihitung ya? Nah ini Pak, fungsinya PT Bintang Chemical Abadi bekerja sama dengan PT BC, fungsinya kita mengerjakan corporate farming itu Pak, supaya bapak-bapak itu bisa berhitung. Jadi jangan sampai saya punya hasil 9 ton maksimal, biasa rugi berapa ya, kira-kira 6 juta, tenaganya nggak dihitung.
Iya Pak, dengan harga misalkan 9 ton dapat harga 3.027 juta. Pupuknya sekarang 1 ton, obat-obatan yang lain, tenaganya, tenaga panennya, tenaga tanamnya semua nggak dihitung. Kira-kira maksimal tidak? Sebenarnya kalau kita hitung-hitung. Ya, nah ini Pak, di sini saya mengajarkan ayo kita berhitung. Makanya saya hadirkan RUK. RUK itu supaya kita bisa berhitung. RUK ini saya hadirkan Pak. Jadi di sini yang kemarin di Karangrayung RUK-nya itu totalnya itu 15 juta. 15 juta itu dapat pinjaman dari Bank BNI. Ya, dapat pinjaman dari Bank BNI namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Jadi 15 juta. Nah, 15 juta itu dibagi begini, Pak. Saprodi, kebutuhan Saprodi itu sekitar 6,6 juta. Kebutuhan Saprodi. Terus biaya budidaya, nah ini tenaganya bapak-bapak nih yang nggak dinilai. Tenaganya bapak-bapak yang dinilai itu yang nggak dinilai sekitar 6 juta. Jadi sekitar ada 12 juta. Ya, 12 juta di situ ada nilai lahan Pak. Nilai lahan bapak-bapak yang digarap itu per hektar itu kita nilai 3 juta. Bukan nilai sewa. Kalau nilai sewa berarti lahan yang bapak kerjakan itu punya saya. Itu murni untuk lahannya yang bapak kerjakan. Mau lahan itu bapak sewa dari perhutani, mau ada konsesi dari perhutani seperti apa saya nggak tahu. Pokoknya kita nilai lahan bapak, kita nilai 3 juta per hektar. Ya, 3 juta plus biaya saprodi 6 juta plus biaya budidaya tenaganya bapak kita nilai sekitar 6 juta, 15 juta. 15 juta pinjaman dari Bank BNI. Gitu Pak. Ya, kisarannya itu. Terus di sini kita juga karena ini pinjaman dari bank pemerintah, di sini nanti ada pendamping-pendamping Pak, ada pendamping tenaga ahli, ada pendamping koordinator Bapak. Koordinator itu mendampingi nanti sampai panen prosesnya. Nah, tenaga ahli itu dari tim saya, PT Bintang Chemical Abadi, supaya kalau ada apa-apa terjadi dengan tanaman itu Bapak langsung konsultasi. Kenapa nih? Tanaman saya keserang penyakit ini, obatnya apa? Konsultasi. Nah, di sini kan sudah dari Saprodi itu sudah kita sediakan semua kebutuhan obat-obatnya. Dari herbisidanya di sini bisa pakai herbisida atau tidak? Herbisida pra atau purna? Purna. Dua-duanya. Sistemik atau knockdown? Sistemik. Apa dua-duanya? Nah, sistemik aja ya. Sistemik itu kan lama tuh tumbuhnya. Nanti pas umur 20 hari ke atas baru pakai yang purna, yang si jagung nggak mati kan seperti. Nah, itu nanti tinggal RUK ini saya sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak sebenarnya. Biasa pakai apa? Itu, tapi teknologi obat yang untuk teknologi intensifikasi ini tidak bisa diganti karena ini jaminan supaya panen. Gitu Pak. Nah, karena proses ini kita melibatkan bank, di sini juga kita melibatkan pendamping-pendamping termasuk dari Babin Kamtibmas setempat. Jadi mohon maaf kalau bahasanya ada yang tidak jujur, ya mohon maaf. Jadi nanti Babin Kamtibmas akan ambil Bapak. Itu. Ini di backup juga sama Kapolri Pak tingkat atas, karena ini program ketahanan pangan itu programnya negara pusat, dan duit yang dipakai ya duit dari bank, dari negara juga. Begitu Pak. Ya. Terus di sini juga nanti ada keterlibatan asuransi. Nah, asuransi Jasindo. Ini nilainya itu belum sepakat. Saya lobby, masih negosiasi, itu belum sepakat. Kemarin informasinya itu nilainya itu minta Jasindo itu 3%.
3% itu dari 15 juta kan 450.000, kemahalan, kasihan petani. Saya masih negokan, dan saya masih menegokan juga. Ini semua harus dilindungi. Jadi 1 hektar itu dengan nilai 15 juta, kalau Bapak gagal panen 25% tetap Jasindo harus cover. Itu yang saya mau, Pak. Saya negokan gitu. Kalau gagal panen 50%, Jasindo harus cover juga. Minimalnya 25% gagal panen cover. Saya masih negokan, tapi ini belum sepakat ya Pak ya, yang asuransi ini. Karena kan kita jaga-jaga, takutnya ada yang gagal panen. Itu. Ya. Nah itu kita hitung ya Pak, tadi ada 15 juta. 15 juta itu Bapak biasa dapat 9 ton. 9 ton ini Bapak pakai teknologi biasa, belum pakai teknologi intensifikasi. Berarti saya berharap kalau sudah pakai obat saya kira-kira naik di 10%, berarti kan 10 ton. Kalau naik di 20%, berarti ya angkanya kelihatan lah, gitu ya. Nah ini satu hal lagi Pak, dari pinjaman Bank BNI ini Bapak itu tidak dibebankan bunga nantinya, ya tidak ada dibebankan bunga lagi. Mungkin kalau perusahaan lain bunga akan dibebankan ke teman-teman petani, tapi di sini PT Bintang Chemical Abadi sebagai pengelola, sebagai collection agennya Bank BNI itu minta bagi hasil lah, dari hasilnya Bapak bersih. Jadi misalkan punya hasil 9 ton, dapat 27 juta, potong pinjaman bank 15 juta, masih sisa 12 juta. 12 juta itu Bapak mau ngasih bagi hasil berapa persen ke PT Bintang Chemical Abadi? Kalau kemarin kita di Karanglayung, teman-teman di sana ngasih ke kita 25%. Nah, teman-teman di sini monggo berapa? Kita negosiasi Pak, ini langsung sama saya. Ya, harapannya minimalnya dari itu PT Bintang Chemical Abadi bisa mendapatkan di 20%. Kenapa 20%? Ada hal-hal yang tidak perlu saya jelaskan. Ada kesana, kemari, terus ada satu hal lagi. Kira-kira kalau misalkan terjadi gagal panen dan asuransinya belum keluar, pinjaman Bapak akan di-cover oleh PT Bintang Chemical Abadi untuk kembalikan ke BNI. Itu Pak. Jadi fungsinya di situ. Nanti tinggal dari 9 ton itu biasanya kan nanti kalau pakai teknologinya PT Bintang akan naik sekitar minimal 20%. Rata-rata yang sudah pakai sih di atas 20%. Jadi 9 ton plus 1,8 ton. Ya, 1,8 ton. Artinya walaupun Bapak-bapak ngasih bagi hasil ke saya 20%, masih lebih dari sisa hasil yang 1,8 ton itu. Itu Pak. Gambarannya seperti itu. Jadi ada bagi hasil dari corporate farming ini minimal 20% diberikan ke PT Bintang Chemical Abadi, dan hasil panennya Bapak kita koordinasikan langsung dibeli oleh Caron Popan. Kalau selama ini harganya 33, mungkin di pabrik bisa 38, bisa 4.000. Terbuka semuanya. Dan saya tidak mengambil, tidak dilempet ke istilahnya, wah ini dari pabrik 4.000, nanti dijatuhin ke Bapak 38, tidak. Fair, terbuka semua. Itu Pak. Monggo kalau ada pertanyaan sekalian, gambarannya seperti itu ya. Ya Pak, kalau ada yang tanya Pak, yang belum jelas gimana, monggo. Halo Mas ya. Kemarin penyampaian dari saya mungkin ya,
awalnya kan tahunya dari teman-teman ini semuanya RUK-nya kemarin itu hasil panen itu mencapai 8 ton ya. Terus pinjaman yang disampaikan di RUK awalnya itu mendapat pinjaman 20 juta. Nah, yang dipelajari teman-teman kemarin itu yang RUK yang 20 juta. Nah, terserah, tidak apa sebenarnya, misalkan ya, misalkan itu Begini, betul, begini Pak. Sebenarnya Pak, dari BNI itu per orang itu dapat 50 juta. Nih, saya buka. Jadi pinjaman itu sebenarnya itu dapat, kalau Bapak Ibu itu lolos BI checking, sebenarnya pinjaman itu dapat 50 juta per orang untuk 2 hektar. Programnya pemerintah di situ. 50 juta per orang untuk 2 hektar. Nah, kalau RUK yang mau kita pakai sebenarnya di 20 juta atau 25 juta, ini kan masing-masing petani ya. Kalau di sini mau disepakati RUK-nya untuk per hektar 15 juta atau 20 juta, monggo. Toh saprodi yang Bapak Ibu beli ke saya itu tetap nilainya 6,6 juta. Sisanya masuk kantong. Nah, itu makanya. Jadi makanya kita bikin maksimal RUK ini bisa kita press semua. Misalkan saya hanya dibantu untuk saprodinya saja deh, tenaganya nggak usah, ya monggo, terserah. Tapi Bank BNI itu ngasih pinjaman itu satu orang 50 juta. Nah, ada kemudahan lagi Pak. Jadi kalau ada temannya yang tidak lolos BI checking, misalkan masih punya pinjaman di Bank BRI atau Bank Mandiri, itu sudah dipastikan tidak lolos BI checking, kecuali pinjaman itu sudah dilunasin. Nah, itu bisa apa istilahnya, gamblok apa, nempel ikut nama temennya. Ya bisa ikut nempel sama temennya lah. Jadi temennya yang punya nama misalkan dapat 50 juta, di bawahnya masih ada dibagi 50 juta ini dibagi 3 orang. Jadi masing-masing 15 juta atau 16 juta sekian lah. Itu bisa. Nah, tinggal yang punya nama itu bikin perjanjian dong sama yang 2 orang temannya ini di bawah tangan. Itu nggak masalah. Yang penting prinsipnya setelah panen itu kembali semua ke BNI lunas. Itu Pak. Jadi monggo, masalah RUK ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan. Itu sih Pak. Yang kemarin dipertanyakan. Ya monggo. Teman-teman mau minta 15 juta apa 20 juta? 20 juta ya kalau RUK kita dibikin 15 juta, sisanya kita anggap nilai lahan. Terserah mau minta 20 juta per orang, bukan per orang, per hektar, atau 15 juta, sama aja Pak. Kalau 25 juta tetap aja nanti Bapak dapat 10 ton kali 3.000 30 juta, ya punya hasil 5 juta kan, hasil bersihnya 5 juta. Nah 5 juta itu diberikan ke perusahaan PT Bintang Jaya Mitra Abadi 20%, berarti 1 juta Bapak terima 4 juta. Itu Pak. Kalau mau dibikin 30 juta, impas Pak. Kan gitu. Terserah. Ada pertanyaan apa unek-uneknya Bapak Ibu silakan. Mumpung ketemu saya sekarang, jadi bisa kita putuskan. Iya, monggo. Nanti kalau sudah clear semua, saya sampaikan persyaratan yang diminta Bank BNI tadi. Nanti saya habis meeting sama Bank BNI, ada persyaratan yang diminta. Nanti saya sampaikan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadirin dari Prawoto Sukolilo Pati. Ajeng deretan Pak niki wong apa bagi hasil sing antarane
20%. Mohon dijelaskan kesane rekan rencang saged mirengake pinten toh panenane kula teh. Asal dibagi semanten ngoten. Pun matur suwun ngoten kemawon. Nggih, matur suwun Pak. Oke Pak, kita bikin estimasi tadi hasil panen 9 ton dengan kadar air berarti sekitar 20% ke atas ya, umur 120 hari, betul ya? 9 ton. Harganya berapa Pak? Yang sekarang 3.300. Iya. Ya, kalau 3.300 berarti saya naikkan karena harga pabrik 3.500. Misalkan diterima 3.500 per kilo. 3.500 per kilo kali 9 ton itu hasilnya 31.500.000 per hektar ya. Nanti di situ ada dipotong biaya asuransi, ini belum ketemu ya, so misalkan 200.000 lah taruh ya, tapi nggak terlalu itu. Dengan RUK atau biaya total atau pinjaman yang dari Bank BNI mau disepakati berapa Pak? 20 juta atau 15 juta 445.000 ini di RUK yang saya buat. Anggaplah 15 juta setengah ya, 15 juta setengah. Nah, jadi 15 juta 445.000 margin bersih setelah dipotong 15 juta setengah itu ada 16 juta, sekitar 16 juta. 16 juta itu kalau petani 80%, ya, bagi hasil ke petani 80%, berarti petani mendapatkan 12.800.000 per hektar kalau dapatnya 9 ton. Di sini ada nggak sejelek-jeleknya? Yang paling jelek dapat berapa ton? Rata-rata. Ini kan bicara bagus Pak. Yang paling jelek dapat berapa ton? 7 ton ya. Nah, 7 ton itu kalau 7 ton itu belum pakai produk agroakura. Berarti kalau pakai produk agroakura harusnya di atas itu. Ya sudah, patokannya di 9 ton. 9 ton dengan harga pabrik 3.500. Ya, jadi margin keuntungan yang didapat petani itu 12.800.000 plus nilai lahan 3 juta Pak. Berapa Pak? 15 juta sekian ya. Pendapatan petani per hektar itu 15.844.000. Itu sudah bagi hasil 20% ke perusahaan. Gitu Pak. Sudah bersih. Sudah dipotong pembayaran utang ke BNI, tidak dipotong bunga. Ya. Hasil bersihnya yang Bapak dapat. Jadi Bapak itu nerima duit nih, nerima uangnya itu, totalnya itu 15.844.000 ditambah budidaya, biaya budidaya yang tadi kita hitung. Total yang diterima teman-teman petani adalah 21 jutaan. Karena kan tadi ada biaya budidaya sekitar 6 juta. Ya, dengan hasil tadi 15 juta plus 6 juta. Itu 21 jutaan per hektar. Kalau RUK pinjamannya kita buat di 15 juta setengah.
Kalau RUK pinjamannya dibuat di 20 juta, ya hitungannya sama aja. Cuman Bapak sudah menerima uang lebihnya di depan. Itu aja. Kalau menurut saya sih ya bagusnya di paling mentok di 15 juta 500 saja. Tapi ya monggo, itu terserah sama Bapak Ibu. Ya toh dari 15 juta sekian itu kan Bapak cuma mengeluarkan sekitar 6,5 juta untuk pembelian saprodi. Sisanya kan Bapak terima duit cash. Berarti sekitar 8 jutaan. Ya, sekitar 8,5 juta Bapak terima duit cash itu sudah. Ya, untuk menggarap sampai biaya panen lah itu. Itu. Monggo, ada lagi yang belum jelas? Oke, monggo Pak, monggo.